ada peraturan? Perlu nggak? Perlu, ya. Biasanya kan kita membuat peraturan kelas. Kemudian peraturan-peraturan yang perlu ada di dalam kelas itu apa aja? Yang Ibu yang ada ide boleh maju ke sini untuk menuliskan peraturan-peraturan kelas yang perlu kita terapkan supaya kelas itu menjadi nyaman untuk belajar. Kira-kira apa peraturannya? Apa aja? Menurutmu apa peraturan yang perlu ada? Nah, siapa misalkan begini, izin ketika mau ke kamar mandi. Nah, perlu nggak izin? Terus tidak boleh mengganggu teman. Kalau mengganggu kan berarti tidak nyaman kan kelasnya, ya enggak? Ya enggak? Nah, perlu nggak itu? Perlu nggak peraturannya? Apa? Tidak boleh mengganggu terus apa lagi kira-kira yang perlu? Mengerjakan tugas, perlu nggak? Nah, apalagi coba idenya selain itu? Tadi apa? Izin dengan guru untuk keluar kelas. Terus apa tadi? Menurutnya Marcel apa? Supaya kelas itu jadi nyaman harus apa? Harus ada peraturan apa? Nah, berarti dia suka berbicara sembarang. Itu boleh nggak? Tidak boleh berbicara kasar. Boleh berbicara kasar. Terus ketika gurunya mengajar, dia bicara sendiri, mengganggu enggak? Berarti tidak boleh berbicara saat guru sedang mengajar. Ini perlu. Tidak boleh atau harus mendengarkan saat guru. Ya, ini kamu ini dulu bolehlah, tidak boleh berbicara saat guru mengajar. Apalagi hal-hal yang mengganggu di kelas yang kira-kira bisa menyebabkan kelas itu tidak nyaman. Apa? Apa tadi? Ayo, jangan takut. Masa anak SMP tidak punya, harus berani berbicara, harus punya ide. Apa? Hah? Ya, tidak boleh membuang sampah atau harus membersihkan kelas. Tidak boleh membuang sampah. Kamu tidak boleh membuang sampah itu. Tidak boleh membuang sampah. Boleh membuang sampah sembarangan, ya. Terus kalau misalkan kamu belajar tidak ada buku, itu mengganggu enggak? Berarti harus membawa buku sesuai jadwal. Harus diperhatikan
konsekuensinya harus membawa buku sesuai pelajaran. Apalagi yang kira-kira mengganggu di dalam kelas yang membuat kamu merasa tidak nyaman saat belajar? Apa? Kira-kira apa hal yang mengganggu? Main HP. Apa? Oh ya, HP-nya harus di silent. HP-nya harus silent. Ada nggak ketika guru mengajar HP-nya ada yang main HP? Ada nggak? Kadang ada nggak di kelasmu kalau gurunya ngajar main HP sendiri? Hah? Oh, berarti nggak masalah itu. Tapi kalau misalkan main game gitu pernah ada? Nggak ada. Terus peraturan apa lagi atau hal-hal apa lagi yang kira-kira mengganggu? Kalau misalkan di kelas itu mengganggu belajarmu, kira-kira apa? Ada yang suka usil? Ada nggak yang suka usil? Ada nggak teman yang suka usil? Oh, berarti nih tidak boleh atau tidak boleh usil. Oh, tadi belum ya? Harus mengerjakan tugas dari guru. Nah, dari semua ini coba kita buat kalimatnya menjadi lebih cantik, lebih bagus, menjadi kalimat positif. Kalau tidak boleh mengganggu, kenapa kamu nggak boleh mengganggu temanmu saat belajar? Kenapa? Berarti membuat kelas menjadi nyaman. Nah, iya kan? Terus menurutmu kenapa ketika kamu keluar kelas itu harus izin? Berarti menghargai guru. Menghargai perlu nggak? Perlu. Tidak boleh bicara kasar. Kenapa? Kenapa nggak boleh berbicara kasar? Selain guru, iya berarti menghargai teman-teman. Sekarang tidak boleh berbicara saat guru mengajar. Berarti kenapa kamu nggak boleh? Artinya sikap yang perlu kamu kembangkan di situ apa? Tidak boleh berbicara saat guru mengajar. Artinya gini, sebetulnya ketika misalkan guru sudah mengajar, kamu saling berbicara sendiri ya. Artinya sikapmu terhadap orang lain itu apa? Sebetulnya sama. Ini tidak boleh berbicara saat guru mengajar, itu berarti kita juga harus menghargai dia enggak? Perlu enggak menghargai orang lain tuh? Perlu menghargai guru juga kan. Kalau tidak berbicara tuh tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti apa? Kenapa
Kenyamanan juga. Tidak boleh usil. Sama enggak? Butuh enggak kamu kenyamanan? Butuh enggak? Butuh. Harus mengerjakan tugas dari guru. Apa kalau kamu mengerjakan tugas dari guru itu sebetulnya apa yang paling penting dalam dirimu? Apa yang penting dalam dirimu? Kalau kamu mengerjakan tugas itu sebetulnya kepentingan dalam dirimu apa? Nilai tanggung jawab, bertanggung jawab, betul sekali. Sebetulnya peraturan itu semua dibuat adalah untuk apa? Supaya kamu pertama mendapatkan situasi yang nyaman. Kamu menjadi bertanggung jawab dengan dirimu sendiri dan juga kamu harus menghargai orang lain, ya. Jadi dengan kamu menghargai orang lain, semuanya akan menjadi nyaman, berjalan lancar. Kalau kamu juga bertanggung jawab dengan dirimu sendiri, maka juga apa? Kamu akan memperoleh ilmu, dirimu juga akan menjadi berkembang. Sehingga apa? Kamu melakukan ini tidak menjadi terpaksa. Kalau misalkan ini kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu, kamu melakukan itu sebetulnya karena apa? Takut karena apa? Takut dimarahi. Tuh. Tapi kalau misalkan itu muncul dari dirimu, rasa menghormati orang lain, ya. Terus apa? Rasa bertanggung jawab sudah kamu munculkan. Itu ada dua hal itu, ya. Yang kamu yakini, menghargai orang lain dan bertanggung jawab, hal itu kamu yakini, maka kelas ini akan menjadi nyaman untuk dirimu belajar dan kamu juga akan mencapai harapan-harapan yang kamu butuhkan. Kamu ke sekolah harapannya apa? Belajar. Selain belajar, mendapat ilmu. Nah, kalau kelasnya di kelas orang sudah saling tidak menghargai, tidak bertanggung jawab, dikasih tugas tidak mengerjakan, berarti apa? Kacau sudah. Jadi keyakinan kelas yang harus kamu yakini, penting sekali menghargai orang lain dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke ya, itu harus selalu kamu yakini ya. Ya, menghargai orang lain perlu ya. Selain untuk diri sendiri juga untuk orang lain, bertanggung jawab juga seperti itu. Jadi tidak hanya nanti di kelas ibu, di pelajaran-pelajaran yang mapel-mapel yang lain pun kamu harus selalu begitu. Ingat, menghargai orang lain itu sangat penting. Misalkan kamu mau jahit, kamu ingat, oh nanti kalau aku mengganggu berarti aku bukan orang yang baik. Orang yang baik itu kan orang yang menghargai orang lain. Dalam pelajaran agama ditekankan dan menghargai orang lain. Agama apapun kan, mau itu muslim, mau itu non muslim, kita berbuat baik dengan orang lain, menghargai orang lain, itu adalah ajaran agama. Ya, oke. Jadi keyakinan kelas yang harus selalu kamu pegang apa? Pertama, menghargai orang lain. Yang kedua apa? Bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ayo ucapkan supaya itu diingat di dalam dirimu. Keyakinan yang harus kamu pegang yang pertama apa? Diucapkan semua. Apa? Yang kedua?
kesehatan kami. Budaya positif. Bisa dimulai.
setiap pelajaran yang harus olahraga itu pasti lambat, ya. Kalau kamu santai-santai jalannya, santai-santai dari bawah itu santai, padahal kan untuk olahraga sudah ini ya, sudah apa? Itu sebelum latih ya. Pasti itu sudah dia sudah ini, oh ini sudah lagi mau masuk tapi nggak tepat itu sudah misalnya disuruh istirahat ya kan. Lebih baik kamu masuk dulu, nanti kalau sudah masuk sudah ada di kelas yang selalu tepat waktunya malah ngobrol kursi siapa ini. Ini yang lambat selalu anak putrinya. Kenapa? Karena sampai lama betul itu. Kenapa? Jadi kalau disuruh masuk tuh Kamu tadi pas bel kami baru disuruh. yang putri. Ya. Tapi kok masih bisa tepat Karena karena cowok juga karena cowok juga kampusnya. yang cowok duluan. Nah, berarti selalu seperti itu. Bila kalau anaknya kebanyakan itu yang putri jangan selalu lambat. Jadi karena kan kita waktunya hanya pendek ya. Kalau misalkan kamu lambat-lambat itu agak ini jam belajarnya kurangnya banyak itu nanti materinya nggak selesai-selesai. Ya oke, kita lanjut. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau di pelajaran berikutnya apa? Cepat-cepat kalau sudah selesai cepat-cepat naik ya. Kita kan juga paham semakin kita lambat belajar, maksudnya materinya akan semakin ketinggalan dengan kelas lain. Tapi dengan kamu bisa online itu apa ya, pelajaran akan bisa cepat dimulai. Mungkin gitu aja ya. Oke, kita next kita lanjut tentang materi masih pasien ya. Tugasnya kemarin sudah selesai, sudah dikirim di kelasnya. Sudah ya. Nah, sekarang lihat kita kamu siapa? Kelas 9-10 ya. Jadi kalau ibu sih dengar dari Teti aja bilangnya kamu tuh berdasarkan laporan dari ibu Angkel nggak mau cerdas. Kemarin kamu itu dapat jam berapa? Enggak, ya rapot nilai rapot. 70 sama ada 65-nya. Nah, kalau ada 65-nya kayaknya yang di praktek ya. Nah, karena kan di praktek nggak mengumpulkan tugas ya. Jadi itu yang dikasih nilai segitu. Tapi sudah bagus sih nilainya, nanti bisa lulus aja. Berarti ini kalau PCOK yang paling kamu sukai bagus-bagus kan nilainya. Wih, keren. Kalau matematika yang nggak kamu paling sukai? 70-an. Oh, masih bagus lah. Materi apa yang paling sulit di matematika? Materinya tentang apa? Kalau ini pernah nggak kamu panggil sama BK? Guru BK kamu ke Teti kan? Pernah nggak? Belum. Masih tugas apa? Tugas yang belum selesai. Kalau kamu berangkat sekolah siapa yang antar? Bapak. Kamu nggak pernah bermasalah untuk ini masuk sekolah jarang terlambat? Bagus ya. Nah, kita kan akan praktek nih. Ceritanya kamu ini murid kelas 9. Terus sejak PTN itu waktu dari kamu kerjakan aja tugas di kelas yang disuruh sama guru. Ya semua mahal. Kamu kerjakan aja dulu. Nah, kamu kesulitan nggak? Minta teman. Jadi kau tidak kerjakan kau aku
Oh gitu ya. Kamu senang nggak sekolah di sini? Tenang. Teman-teman baik-baik. Pernah nggak kamu dibully? Nggak pernah. Atau kamu yang bully temanmu? Ya. Nah, ini kan kita hanya sekedar apa ya? Action ya. Jadi nanti kan kamu berperan sebagai di sini sebagai siswa ya, siswa aja sebagai sebagai aku yang nggak pernah mengumpulkan tugas pelajaran bahasa Inggris ceritanya. Dan sebagai guru ibu kan sering mengingatkan, kemudian membuat laporan ruang kelas. Ternyata ketika di rumah sebenarnya kamu sudah dikasih HP, ternyata HP-nya kamu buat main game, ya enggak? Kamu sering begitu juga enggak? Iya. Jadi tugasnya malah dikerjakan gitu. Makanya sewaktu sekolah ibu ini apa istilahnya menanyakan kamu. Lihat nanti ini ya yang ibu tanyakan. Maaf aku itu meminta tinggal sebentar. Hal yang ingin dibicarakan berdua dengan kamu. Ini berkaitan dengan tugas-tugas kamu yang tidak akan kumpulkan berdasarkan laporan. Wah ini ya. Nanti kamu di situ jawabnya apa di situ? Nah? Iya Bu, saya bisa belajar. Tapi dulu itu menyelesaikan tugas sendirian. Tapi bener nggak capek nggak menyelesaikan tugas? Nah? Capek? Iya. Kalau main game nggak capek ya. Nah nanti ini jawaban ibu ya. Terus ketika sudah ibu menjelaskan, ada lagi di situ jawabanmu. Kamu tinggal iyakan aja ya. Nah, nanti masalah keyakinan kelas itu bahwa ketika kita selesaikan, ya, kita selesaikan itu, kamu akan merasa apa ya, bahagia ya. Dibaca dulu aja, ya. Kita pahami ini ketika nanti bertanya apa kamu jawab apa, ya. Kita nggak harus persis dengan ini. Ketika nanti ibu tanya, sebetulnya sudah ada di sini kan, ya jawabannya begitu. Oke, bisa kita mulai nggak? Iya, bisa. Tapi nggak apa-apa begini aja, nanti bisa. Oke, maaf ya Radu, ikut manggil Radu. Kita saling berbicara berdasarkan laporan dari guru lain kan Radu sering nggak mengerjakan tugas. Terus itu sudah konfirmasi sama orang tua Radu, kenapa Radu nggak mengerjakan tugas. Kata orang tuanya Radu sudah mengerjakan tugas. Ternyata kan Radu nggak mengerjakan tugas, berarti Radu berbohong sama orang tua, padahal sudah dikasih HP sama orang tua. Kenapa? HP-nya sering buat main game ya? Iya. Kenapa Radu nggak mengerjakan tugas? Oh begitu. Nah, sebetulnya bosan itu memang wajar ya. Ibu aja kadang-kadang juga mengalami rasa bosan. Tapi rasa bosan itu tidak boleh kita biarkan dalam diri kita. Kita harus bisa melawan rasa bosan itu. Sekali-kali kalau bosan boleh, tapi kalau terus-terusan bosan itu tidak baik juga ya, Rado ya. Nah, kalau kamu tugas-tugasmu itu tidak pernah kamu selesaikan, kamu banyak, nanti kamu akan mengalami kesulitan. Padahal kalau kamu mau menyelesaikannya kan gampang aja kan, tugas yang dikasih Bapak Ibu guru, ya, tidak terlalu sulit ya. Kalau kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, kan bisa cepat selesai ya. Iya. Kalau kamu mengalami kesulitan dalam belajar, kamu boleh bertanya sama Bapak Ibu guru di waktu jam, misalkan kamu pulang sekolah gitu, kamu bisa menemui Bapak Ibu guru yang bersangkutan, sehingga kamu bisa
menyelesaikan tugas-tugasmu dengan baik. Kan kita di awal pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa aja yang masih kamu ingat? Kelas belum belajar. Ya, harus belajar ya. Terus apa lagi? Kita penguatan kelas belum melakukan tugas. Perlu melakukan tugas. Nah, ada satu lagi yang paling penting. Setiap diri kita harus menjadi yang terbaik. Radu harus bisa menjadi yang terbaik untuk diri Radu, ya. Nanti kamu selesaikan tugas-tugasmu ya. Rencanamu apa untuk menyelesaikan tugas-tugasmu? Nanti saya selesaikan Bu, tapi saya butuh waktu untuk menyelesaikan. Kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa lama? 1 minggu ya Bu. 1 minggu. Oke, tunggu ya 1 minggu ke depan ya. Kamu harus selesaikan tugasmu dengan baik ya. Oke, terima kasih Radu. Selama kamu sekolah, pernah nggak kamu mengalami masalah? Belum pernah juga dibagi sama Bika atau guru ditegur sama guru? Pernah? Belum pernah. Seandainya nih kamu punya masalah, terus guru memanggilmu, nah berusaha menyelesaikan masalahmu dengan cara yang seperti ini. Kira-kira kamu merasa bahagia nggak? Kamu senang? Walaupun misalkan kamu salah ditegur sama guru, tapi dengan cara seperti ini, kira-kira kamu merasa bahagia nggak? Senang aja. Jadi semoga nanti ketika Radu ada masalah, nanti guru-guru bisa menyelesaikan masalah Radu dengan cara yang lebih membahagiakan ya. Terima kasih Bu, sudah berusaha menyelesaikan masalah saya dengan terbaik. Saya akan berusaha menjadi yang terbaik untuk diri saya. Selama kamu belajar ini, pernah nggak kamu dipanggil sama Rika? Nggak pernah bermasalah ya. Tapi Ibu Guna dan Ibu Teti bilangnya kamu pernah nggak mengerjakan itu? Maksudnya kamu pernah ngapal apa? Karena bahasa Inggris saya nggak terlalu tahu. Berapa kemarin yang bahasa Inggris? Kurang tahu. Kurang tahu pasal. Masa tadi lihat? Dikira cuman melaporkan lagi dicetak kembali. Cetak kembali. Karena kemarin itu rapot saya rapot saya hilang. Oh hilang, oh kamu yang rapatnya hilang. Oh gitu. Nilainya berapa ya? Tapi kamu merasa kamu nggak mengerjakan tugas ya? Nah nanti di sini kita coba mempraktekkan. Selama daring kamu kerjakan aja tugas-tugas di kelas untuk mapel-mapel yang lain. Apa yang sudah dikerjakan? Salah satu tidak dikerjakan itu pelajaran hidup. Tidak mapel yang lain Inggris, bahasa Inggris, UTBK, sama IPS. Jadi kamu merasa di mapel itu kira-kira suka nggak dengan mapel itu? Kan ada anak-anak nih, ada mapel yang paling disukai, apa mapel yang paling kamu sukai? Itu mapel yang saya sukai itu sebenarnya IPA Bu, cuman IPA? Iya, karena juga IPA itu saya Matematika berarti suka juga? Matematika suka nggak? Matematika ya kurang suka Bu. Kurang suka? Iya, soalnya materi-materinya kadang saya kurang ngerti. Berarti termasuk bahasa Inggris nggak suka juga? Kadang bahasa Inggris tuh kayak lidah kita tuh terlalu bulat kan Bu. Jadi ya kurang suka ya. Memang karena banyak anak-anak tuh dengan kayak mapel bahasa Inggris itu, dia kan merasa ngapain sih aku belajar bahasa Inggris, orang aku sering pakai bahasa Indonesia gitu, iya kan? Sebetulnya nggak masalah, itu kan hak asasi kalian. Kalian mau suka dengan mapel yang manapun kan nggak apa-apa.
Tapi kalau bisa, kalau mapel yang paling kamu suka, kamu memang harus berjalan itu. Untuk mapel yang nggak suka ya diikuti aja. Yang penting istilahnya sama sekali nggak mengerjakan tugas, ya kan? Suatu saat pasti itu ada manfaatnya. Sama juga ibu itu sebetulnya dulu waktu kuliah nggak memilih bahasa Inggris, intinya bahasa Arab karena senang bahasa Arab kan. Saya sebenarnya bahasa Arab senang. Nah, cuma waktu itu kan ibu di kampungnya ibu, di kotanya ibu itu hanya ada satu kampus. Nah, fakultas yang buka bahasa itu hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian waktu itu baru angkatan 2. Pas angkatan 2 itu yang daftar bahasa Arab tidak sampai 20 orang. Jadi saat itu fakultas bahasa Arab ditutup. Akhirnya kan ibu pikirnya mau ngambil apa ya yang kira-kira ada hubungannya dengan bahasa, ya dengan bahasa Inggris. Akhirnya ngambil bahasa Inggris. Walaupun sebetulnya nggak terlalu suka orangnya. Cuman sih sebetulnya kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Ternyata mapel yang ibu suka itu juga saya nggak terlalu suka bahasa Inggris. Karena ya itu menurut ibu sulit, terutama di bahasa Inggris tuh aneh ya, tulisan sama dibaca lain ya. Ibu merasa aneh, kenapa sih begitu? Kenapa bisa? Nah, ternyata malah sekarang ibu bukan terbiasa, malah pekerjaan ibu yang harus berhubungan dengan bahasa Inggris. Kadang-kadang hal yang kita sukai ternyata itu menjadi mata pencaharian kita. Jadi kita jangan menutup mata dengan mapel yang tidak kita sukai, atau kita terlalu berambisi dengan mapel yang kita sukai, karena kadang-kadang itu baik. Suatu saat kamu punya masalah di sekolah, terutama dengan tugas-tugas, terus gurumu menyelesaikan dengan cara yang seperti ini, kamu merasa bahagia enggak? Senang? Ya. Kamu enggak merasa kayak tertekan? Nah, terus kamu merasa kayak gini, malu gitu? Kadang-kadang kan orang kalau punya masalah malu ya? Ya padahal kan punya masalah biasa dan harus diselesaikan kan. Tapi kalau cara menyelesaikan seperti ini, kamu merasa bahagia. Dikarenakan apa? Karena apa? Kamu kenapa merasa bahagia kalau gurunya menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini? Kamu enggak stres? Enggak, kecuali kalau tugas itu diberikan waktu ke saya. Oh gitu ya. Mudahan nanti kalau kamu di sekolah punya masalah, kamu tidak takut lagi ya untuk berdiskusi dengan guru ya, karena guru di sekolah juga adalah temanmu dan juga Terima kasih Bu, sudah berusaha menyelesaikan masalah saya dengan cara yang terbaik. Saya bahagia dan akan mencoba menjadi yang terbaik untuk diri.
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.